Manchester City, salah satu tim mapan di Liga Inggris dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak ditangani oleh Pep Guardiola, saat ini hanya mempunyai satu target, yaitu mengejar zona Liga Champions, karena posisinya sekarang di klasemen sementara setelah menyelesaikan 32 pertandingan tidak memungkinkan lagi untuk mengejar gelar juara atau bersaing dengan Liverpool, sang pemimpin klasemen sementara. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, tetap bersama Bung Yes dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Liga Inggris sebentar lagi akan menyelesaikan putaran atau periode tahun 2024-2025. Tinggal 6 pekan lagi. Nah, kita lihat bahwa pimpinan klasemen Liverpool sementara terlalu jauh unggul, 13 poin atas kompetitor keduanya, yaitu Arsenal yang ada di peringkat kedua. Dengan selisih 13 poin ini, dengan menyisakan 6 pertandingan, ada peluang bagi Arsenal untuk mengejar Liverpool, tetapi itu membutuhkan keajaiban ya, dan di sepak bola keajaiban selalu ada. Tapi kalau melihat kondisi Liverpool saat ini, nampaknya sulit bagi Arsenal untuk bisa menggeser Liverpool sampai pada pekan terakhir, pekan ke-38 dari puncak klasemen. Nah, bagaimana dengan salah satu tim mapan lainnya, yaitu Manchester City? Manchester City memang dalam beberapa pekan sebelumnya, terutama ya di pekan, ya katakan di pekan 20 sampai dengan 28, dia tidak memperlihatkan kinerja yang bagus ya. Pep Guardiola dan pemainnya tidak memperlihatkan kinerja yang bagus, sehingga mereka sempat terpuruk di peringkat atau papan tengah. Namun sekarang sudah mulai memperbaiki penampilan dan mulai naik ke posisi papan atas. Nah, dengan posisi kelima sementara dengan 55 poin atau selisih jauh dari Arsenal maupun Liverpool, ini membuat MCT tidak punya peluang lagi untuk bisa merebut gelar. Untuk itu, Guardiola akan mengarahkan timnya untuk paling tidak mengejar zona Liga Champions. Itu berarti harus masuk di 4 besar klasemen akhir. Nah, posisi kelima sementara ini hanya MCT berbeda 2 poin dari posisi keempat, yaitu Nottingham Forest. Dengan selisih 2 poin dan menyisakan 6 pertandingan, sangat memungkinkan bagi MCT untuk bisa menyodor ke 4 besar. Tetapi pada hari Sabtu ini, pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Manchester City akan bertamu di kandang Everton. Everton peringkat 13 yang mulai memperlihatkan tajinya, kekuatannya setelah ditangani oleh mantan pelatih mereka yang comeback, yaitu David Moyes. Ini tentu MCT harus lebih hati-hati. Kalau tidak, mereka akan sulit untuk bisa masuk di 4 besar terakhir. Setelah melawan Everton, ada 2 pertandingan berikut yang sangat berat pula, yaitu menghadapi Aston Villa di kandang MCT tentunya, dan kemudian bermain away ke peringkat keempat sementara Nottingham Forest. Nah, kalau pada malam ini, hari Sabtu ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, MCT bisa mengatasi tuan rumah Everton, maka ini akan semakin menebalkan kepercayaan diri mereka untuk menatap 2 pertandingan berikut paling tidak, melawan Aston Villa di kandang sendiri dan kemudian bermain away ke kandang Nottingham Forest. Kalau kita lihat di pertandingan terakhir pekan lalu, Manchester City berhasil comeback dari ketinggalan 0-2 dan menghajar tamunya Crystal Palace dengan skor 5-2. Ini tentu memberikan angin segar bagi Pep Guardiola. Nah, penampilan Manchester City sendiri memang ada perubahan dan perbaikan sangat mencolok, karena mereka mulai bermain lebih dengan speed dan power game. Itu yang membedakan mereka di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Katakan di 8 pertandingan sebelumnya, mereka sangat tidak memperlihatkan power game-nya,
yang sebelum ini membuat mereka salah satu tim yang sangat disegani tidak saja di Liga Inggris tetapi juga di kancah Eropa. Nah, kalau Pep Guardiola bisa memimpin timnya untuk bermain konsisten dengan bermain powerful, lebih diutamakan dengan speed, maka mereka bisa kembali juga untuk bersaing di kancah Eropa paling tidak dengan masuk di zona 4 besar. Nah, bagaimana dengan Arsenal yang ada di posisi kedua? Arsenal juga mungkin hanya akan bertahan di posisi kedua. Dan melihat kinerja Mikel Arteta dan pemainnya, mereka cukup baik ya pada pekan-pekan terakhir. Bahkan termasuk di Liga Champions, mereka bisa menggusur salah satu raksasa Eropa dari Spanyol, yaitu Real Madrid, di 8 besar, sehingga membuat Arsenal sekarang masuk di 4 besar Liga Champions. Dan di Liga Champions ada 4 tim mewakili masing-masing negara berbeda. Arsenal dari Inggris, Inter Milan dari Italia, Barcelona dari Spanyol, dan Paris Saint-Germain dari Prancis. Nah, kalau Arteta bisa memimpin timnya bermain dengan baik untuk menghadapi tuan rumah Ipswich Town pada hari Minggu esok, maka ini akan menarik bagi mereka untuk tetap menjaga posisi di peringkat 2, paling tidak untuk aman di zona Liga Champions. Nah, kita masuk kepada Liverpool. Bagaimana dengan Liverpool? Liverpool saat ini hanya menjaga konsistensi penampilan dan kebugaran mereka, sehingga mereka tetap akan kokoh di peringkat atas. Dan tergantung daripada mereka mau menang atau cukup bermain imbang nantinya. Sehingga bagi tim-tim yang mungkin berkepentingan untuk mendapat poin dari Liverpool, ini salah satu peluang. Karena Liverpool tentu tidak akan bermain habis-habisan lagi, karena melihat posisi mereka yang sudah aman di puncak klasemen dan berpeluang merebut gelar juara, sehingga tim-tim yang menghadapi Liverpool bisa mencuri poin, termasuk tim papan bawah saat ini, yaitu Leicester City yang akan menjamu Liverpool pada hari Minggu esok pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentang Manchester United masih terpuruk di posisi ke-14. Nah, ini yang membuat mereka akan sulit untuk bisa naik masuk ke papan atas dan bisa masuk ke zona Eropa. Paling tidak untuk musim 2025-2026, MU harus melupakan peluang untuk tampil di antar klub Eropa. Dan dengan penampilan yang seperti di musim ini, Liverpool akan sulit untuk bersaing di musim depan. Tetapi kalau mereka bisa memperbaikinya, maka mereka bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu pesaing kuat untuk merebut gelar Liga Inggris di musim depan. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, terus bersama Bung Yes. Jangan lupa, bola itu bulat. Giring terus.